Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita dan kasih-Nya tidak pernah berubah, selalu ada untuk saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana Tuhan yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42-44. Tertulis demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan September ini tanggal 23, ada yang mengatakan akan terjadi pengangkatan. Mengapa tanggal 23 September 2025 ini dikatakan sebagai hari di mana akan terjadi pengangkatan? Tidak lain karena dihubungkan dengan Hari Raya Rosh Hashanah atau Tahun Baru Yahudi, yang oleh beberapa penafsir menyatakan bahwa Rosh Hashanah berkaitan dengan frasa bahwa hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Menyikapi ramalan atau prediksi tentang hari pengangkatan pada tanggal 23 September tahun ini, sikap kita adalah tidak perlu mempercayainya, karena firman Tuhan jelas menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Yang terutama yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Dalam Matius 24 ayat 42-44 ini dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sejak dulu saudara, sudah banyak orang atau kelompok tertentu yang mencoba untuk memprediksi tanggal yang spesifik berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus ataupun hari pengangkatan. Dalam catatan sejarah ada Hippolytus dari Roma. Di sekitar tahun 200 sesudah Masehi atau sesudah Kristus, dia mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi pada tahun 500 sesudah Masehi. Sesudah Hippolytus ada Paul Sylvester kedua yang di sekitar tahun 1000 memprediksi bahwa tahun 1000 akan menjadi tahun kiamat karena dianggap sebagai 1000 tahun setelah kelahiran Tuhan Yesus. Nama-nama lain yang pernah memprediksi hari pengangkatan atau hari kedatangan Tuhan Yesus adalah William Miller di tahun 1840-an. Juga ada Harold Camping, dan ada juga Charles Taze Russell yang memprediksi kedatangan Tuhan Yesus pada tahun 1874. Ketika ramalannya gagal, tidak terjadi, dia merevisi dan memprediksi kembali bahwa kedatangan Kristus akan terjadi pada tahun 1914. Ketika ramalannya tidak terjadi, para pengikutnya dan juga Charles Taze Russell tidak mengakui kesalahan. Kelompok ini kemudian berkembang menjadi saksi-saksi Yehuwa atau disebut Jehovah Witness. Selain itu saudara, ada juga William Miller yang pernah meramalkan bahwa kedatangan Kristus akan terjadi secara fisik antara tanggal 21 Maret 1843 sampai 21 Maret 1844. Semua pengikutnya yang percaya menjual harta benda mereka dan bersiap untuk berjumpa dengan Tuhan.
Tapi ketika ramalan atau prediksinya tidak terjadi, semuanya kecewa. Tapi kemudian ada seorang bernama Ellen G. White yang kemudian menafsirkan ulang prediksi tersebut, dan kelompok ini menjadi kelompok yang bernaung di gereja Masehi Advent hari ke-7. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang senang untuk memprediksi, meramal, menyatakan tanggal spesifik tentang hari pengangkatan atau hari kedatangan Tuhan Yesus. Menyikapi hal seperti ini, saudara, kita semua tidak perlu terganggu dan tidak perlu mempercayai. Tuhan Yesus memang pasti akan datang yang kedua kali, tapi hari dan saatnya tidak ada yang tahu secara pasti. Yang terutama, sesuai dengan firman Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah selalu berjaga-jaga dan bersiap sedia dengan cara hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Dia, beriman selalu kepada Tuhan Yesus, supaya ketika Tuhan datang ataupun ketika Tuhan memanggil kita kembali kepadanya, kita semua sudah siap untuk berjumpa muka dengan Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan saudara dan saya untuk menjadi sempurna dalam pandangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu ya Bapa yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemahaman, pengertian yang benar, untuk kami menanti-nantikan kedatangan-Mu dengan bersikap berjaga-jaga, bersiap sedia selalu, dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan, supaya kami tidak disesatkan dengan berbagai penafsiran dan pengajaran yang salah, yang membuat kami mengambil keputusan yang tidak tepat. Tolong kami supaya kami terus melayani Tuhan, mengerjakan panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami sampai Tuhan datang. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, agar kesembuhan dari Tuhan terjadi. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib, mujizat Tuhan yang dinyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.